Satu-satunya yang saya tahu, penelitian kita selama COVID ini adalah kita tidak tahu banyak. Oh, kita tidak tahu banyak ya? Ya, kita tidak tahu banyak. Kan? Melakukan penelitian medis, lagi-lagi saya dari sisi medis ya, itu harus ada protokol yang kita harus tulis. Makanya kita sebut X causes Y. Ya. Nggak mungkin Masalah kejadian temporality sebelum ada sebab, nggak mungkin kan? Ya. Akibat itu terjadi karena ada sebab dulu. Nggak mungkin bersamaan. Nggak mungkin akibat nongol tanpa sebab. Nggak mungkin. Nah, seperti itulah. Nah, sekarang COVID ini, waktunya kan pendek kan, kita nggak punya banyak waktu untuk penelitian karena semuanya lagi dalam emergency. Akhirnya ya itu dia, sains di medical research tidak mendinai itu, tidak masalah. Tapi yang penting sepanjang penelitian kita lakukan itu betul-betul mengikuti kaidah yang berlaku, kaidah penelitian dan kaidah statistik yang baku, yang standar, silakan gitu. Melakukan kesalahan kan bukan satu aib ya, tapi mengakui bahwa memang ternyata tidak bisa kita pakai setelah kita temukan begini-begini. Oh ya udah. Justru itu yang bagus, artinya kita evaluasi terus ya, bukan artinya ya. Penelitiannya atau klaim di awal itu salah ya, atau terlalu itu berani. Justru orang yang mengakui bahwa itu apa yang terapi yang dipakai itu ternyata hasil update yang terbaru itu berbeda lagi dengan hipotesis yang semula ya. Satu teman saya bilang sejak awal COVID yang saya suka sekali quote-nya itu adalah satu-satunya yang saya tahu penelitian kita selama COVID ini adalah kita tidak tahu banyak. Oh, kita tidak tahu banyak ya? Ya, kita tidak tahu banyak. Dan sampai sekarang mungkin kita sudah tahu sedikit lebih banyak, tapi tetap saja masih banyak gap yang kita tidak tahu. Iya. Jadi lagi-lagi menggunakan kausal di situ itu yang bikin berat gitu message-nya itu. Jadi kausalnya ini berdasarkan penelitian yang robust, penelitian yang jelas, penelitian yang mengikuti kaidah yang berlaku. Bisa cerita nih, apa nih penelitian yang robust itu maksudnya apa nih? Ya itu tadi, mengikuti kaidah yang berlaku ya. Ada desain eksperimennya jelas, pertanyaan penelitiannya, formasinya jelas, mengambil data pasien juga jelas, inclusion kriteria penelitiannya jelas, seperti apa. Semuanya didefinisikan sejak awal. Dan transparan. Artinya itu bisa ditulis written ya? Bisa dibaca ketika kita mau melakukan penelitian medis, lagi-lagi saya dari sisi medis ya, itu harus ada protokol yang kita harus tulis. Jadi protokol inilah ibaratnya GBHN kita. Jadi orang di luar sana, di belahan dunia lain, dia nggak perlu kontak kita, repot-repot. Dia tinggal lihat, saya minta protokolnya dong. Jadi protokol yang bisa cerita tentang vaksin yang satu contoh vaksin yang punya protokol yang jelas ya. Sekarang ada banyak sekali vaksin yang beredar ya. Jadi vaksin yang macam ya. Bahkan di kita di Indonesia juga kita mengklaim bahwa vaksin yang buatan lokal itu lebih baik dibandingkan vaksin yang di luar negeri atau apa. Mungkin bisa ceritakan apa perbedaan data atau transparansi data yang ada di lokal dengan di luar negeri. Yang mungkin kita baca di sana ya. Trials.go. Ya. Nah ini contoh satu penelitian di AstraZeneca tentang COVID-19 ya, untuk masalah vaksin di sini. Ini yang saya bilang prinsip transparansinya ada gitu. Jadi kalau justru yang bagus itu kalau masih ada transparan ya. Oh ya, lagi-lagi namanya penelitian kita itu harus transparan dan replicable. Orang di luar sana bisa dicuri ya. Ya nggak perlu takut lah, sains kan develop dengan seperti itu ya. Kalau kita mencuri ide rasanya nggak juga ya. Karena malah kita pingin coba, benar nggak itu berlaku di populasi sana, tapi juga bisa berlaku di populasi kita. Dengan setting yang berbeda, masih bekerja nggak? Masih bisa nggak hipotesis apa? Justru berani dievaluasi ya? Oh ya, kita challenge sama orang di luar sana. Itu yang malah sebenarnya kenapa kita berharap riset medis itu bisa dalam skala besar. Karena kita ingin coba di berbagai lingkungan, masuk tidak? Ini ada kemungkinan kalau dibuka seperti apa, orang akan baik kasih masukan, kasih sanggahan. Apakah itu tidak mengganggu peneliti ya? Kalau dalam tim penelitian yang sudah seperti ini Pak Feli, biasanya timnya sudah besar dan sudah tim ahli semua. Tapi tidak berarti mereka menutup diri dari luar, enggak. Biasanya sudah ada tim besar. Jadi di Inggris ini sudah ada tim peneliti yang khusus dan jumlahnya besar ya. Peneliti-peneliti yang sudah berkaliber semua ya. Mereka
berdiskusi dan menulis semuanya ini sudah lewat kontrol yang ketat. Tidak akan sembarangan yang mereka taruh di sini, tapi harus mereka taruh memang sebagai bukti transparansi. Jadi contohnya di sini AstraZeneca tentang riset, mereka tulis studi desain seperti apa. Jadi kita bisa menikmati sekali studi desainnya seperti apa, interventional clinical trials, berapa jumlah partisipan, alokasinya randomized atau tidak, intervention model seperti apa. Kemudian kalau kita scroll down, ini lihat dia, mereka rincikan juga, ini loh outcome yang akan saya measure, yang saya ukur. Number of participants receiving binary responses, number of participants with adverse events, event yang ada gejala penyakit atau tidak, semuanya dirincikan jelas. Ini baru dari websitenya saja ya. Kemudian di bawahnya lagi. Paperworknya baik-baik banget ya untuk detail-detailnya. Bisa sampai 200 halaman. Nah, ini contoh studi protokol. Ini mereka siapkan PDF-nya. Jadi siapa aja bisa klik di sini. Bisa akses. Nih, ini aja 131 halaman. Protokol. Jadi protokol ini kira-kira GBHE-nya apa aja yang mesti saya ukur, saya ambil, bagaimana caranya, kemudian saya simpan di mana, pasiennya apa saja yang saya ukur, semuanya. Lihat dari protokol summary, study design, mereka taruh study desainnya bagaimana. Kemudian berargumen, kenapa saya pilih study design ini? Jadi bukan pilih secara acak, tidak, semuanya ada ukurannya jelas. Bagaimana saya menentukan study population, inclusion criteria, pasien macam apa aja, bagaimana partisipan yang saya bisa jadikan responden di tempat saya. Semuanya ada, sampai juga statistical analysis. Sampai mereka juga siapkan antisipasi kalau loss to follow up, apa yang mereka harus lakukan kalau ada pasien-pasien drop out, attrition. Jadi semuanya jelas di sini, termasuk statistik analysis plan. Ini semuanya jelas. Udah dapat data baru mikir ya? No, enggak, itu makanya yang salah. Dari awal sudah disiapkan semua. Tapi tidak berarti tidak boleh ada kesalahan atau segala macam. Enggak, bisa saja kita revisi. Tapi bukan revisi total semuanya, enggak ya. Tapi kita revisi, rupanya di sini ada kasus baru seperti ini yang kita masukkan dalam kita punya protokol. Oke, kita amandemen, kita ubah lagi, kita tambahkan. Jadi transparan seperti inilah yang saya harapkan bisa kita lihat ya, bisa kita ikuti juga gitu. Primary effect, secondary efficacy, semuanya, tipe statistical analysis seperti apa, kemudian data-data seperti apa yang saya mau ambil, saya ukur, bagaimana reportingnya, semuanya. Jadi bukan wacana di awal akan ada vaksin ABC, tiba-tiba 6 bulan kemudian, vaksin ABC berguna untuk COVID. Ya, saya pikir lagi-lagi saya ingin tahu prosesnya mana. Kok kita nggak lihat proses awalnya seperti apa sih? Kok tiba-tiba di ujung sudah ngeklaim dapat vaksin? Nah, itu yang repot. Jadi begini yang bagi saya yang lebih berkualitas ya. Idealnya ya. Idealnya, oke. Idealnya. Jadi sampai ini mereka lagi mundur, sample size calculation. Bagaimana cara saya menentukan sample size tadi 32.000? Apa dasarnya? Mereka sampaikan, ini asumsi saya ABC, dengan asumsi sekian, dengan pertimbangan longitudinal attrition dropout sekian, sample size yang saya butuhkan untuk mendapat power 80% sekian. Jelas ya? Jadi, kira-kira jelas. Ya, tidak serta-merta turun dari langit, saya akan ambil 100 pasien. Enggak. Pokoknya banyak aja, bukan gitu ya? Oh iya, sebanyak-banyaknya saya ambil. Enggak seperti itu. Karena lagi-lagi akan ada ekonomi cost yang harus kau bayar juga kalau tanggung kan salah satunya. Iya, betul. Jadi semuanya kompleks, tapi bagi saya inilah yang benar. Gitu. Karena lagi-lagi penelitian medis ini kita main dengan manusia ya. Iya. Bukan main dengan mesin, main dengan manusia. Jadi hati-hatilah. Jangan sembarangan. Nih, missing data. Sampai missing data juga mereka siapkan. Mereka perhitungkan ya?
Ya. Walaupun mereka sudah merancang akan mengurangi, mengantisipasi bagaimana supaya data terisi lengkap ya. Ya, jelas tidak mungkin kita bisa kontrol. Inilah yang namanya ada kemampuan di luar ini yang kita tidak bisa kontrol. Tapi kita antisipasi sekian persen lah. Kita siapkan ruang, ada yang tidak bisa kita kontrol. Iya, ya. Jadi Menarik ya. saking semua transparan inilah saya bisa menikmati sekali baca statistical plan dengan protokolnya seperti ini. Yang bagi saya inilah yang sebenarnya prinsip dasar riset itu beginilah transparan. Jadi kita bisa buka semua, kita tahu semua orang di luar sana ngapain. Dan lebih bagus malah kalau kita bisa replicate juga. Oh, di sana mereka desainnya ABC, mereka nulis ini. Coba kita di sini lakukan yang sama. Berdapat hal yang sama enggak? Sampai softwarenya juga mereka sebutkan jelas. Ya, jelas kalau ini software SAS ya, salah satu software yang paling canggih untuk statistical analysis di medisnya. Ya begitulah Pak Feli. Oke. Contoh analisis statistik di epidemiologi dan medical research sampai cerita tadi ke causality.